Menjadi juara Piala Dunia adalah impian setiap negara. Dan Argentina sudah membuktikannya, bukan sekali, bukan 2 kali, melainkan 3 kali. Negeri yang melahirkan Diego Maradona dan Lionel Messi ini dipuja jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun, ironisnya, ketika para pemainnya dielu-elukan sebagai legenda, negaranya sendiri justru berkali-kali dihantam krisis ekonomi, inflasi yang tak terkendali, hingga berbagai kontroversi politik yang mengguncang dunia. Jadi, bagaimana mungkin negara yang begitu hebat di lapangan hijau justru begitu rapuh di luar stadion? Argentina bukan sekadar negara yang suka sepak bola. Bagi banyak orang, Argentina adalah salah satu pusat gravitasi sepak bola dunia. Negara ini telah memenangkan 3 gelar Piala Dunia FIFA, yakni pada 1978, 1986, dan 2022. Dari tanah inilah lahir 2 nama yang sering masuk perdebatan pemain terbaik sepanjang masa, Diego Maradona dan Lionel Messi. Maradona dikenang lewat penampilan legendarisnya di Piala Dunia 1986, termasuk gol tangan Tuhan. Puluhan tahun kemudian, Messi melengkapi warisannya dengan membawa Argentina menjadi juara dunia di Qatar 2022 setelah final dramatis melawan Prancis. Tak heran jika sepak bola di Argentina lebih mirip agama daripada sekadar olahraga. Stadion selalu penuh, rivalitas klub seperti Boca Juniors melawan River Plate membelah jutaan penggemar, dan kemenangan tim nasional bisa mengubah suasana seluruh negeri dalam semalam. Ironisnya, di balik kejayaan sepak bolanya, Argentina juga memiliki kisah yang penuh pasang surut. Pada awal abad ke-20, Argentina termasuk dalam jajaran negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi di dunia. Tanahnya yang subur menjadikan negara ini sebagai salah satu pengekspor daging sapi dan gandum terbesar. Sementara derasnya investasi dari Eropa mendorong pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, hingga kota-kota megah seperti Buenos Aires. Tak sedikit sejarawan menyebut bahwa pada masa itu, pendapatan per kapita Argentina mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Prancis dan Jerman. Kemakmurannya begitu besar hingga Buenos Aires dijuluki sebagai Parisnya Amerika Selatan, lengkap dengan arsitektur megah dan kehidupan kota yang modern. Tapi, masa keemasan itu perlahan mulai memudar. Babak kelam itu benar-benar dimulai ketika Argentina memasuki periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan pada dekade 1970-an. Di tengah kondisi tersebut, pada 24 Maret 1976, militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dan menggulingkan Presiden Isabel Perón yang saat itu menjadi kepala negara perempuan pertama di dunia yang menjabat sebagai presiden. Kudeta itu kemudian melahirkan pemerintahan junta militer yang dipimpin Jenderal Jorge Rafael Videla dengan janji akan mengembalikan ketertiban dan menyelamatkan Argentina dari kekacauan. Namun, janji itu segera berubah menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah negara tersebut. Atas nama proses reorganisasi nasional, rezim militer melancarkan operasi besar-besaran untuk memburu siapapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Periode inilah yang kemudian dikenal sebagai Dirty War atau Perang Kotor. Berbagai organisasi hak asasi manusia memperkirakan sekitar 30.000 orang menjadi korban penghilangan paksa. Salah satu praktik paling mengerikan pada masa itu adalah death flights, yaitu operasi rahasia di mana sejumlah tahanan dibius, diterbangkan menggunakan pesawat militer, lalu dijatuhkan hidup-hidup ke Samudra Atlantik atau Sungai Rio de la Plata agar jejak mereka tidak pernah ditemukan. Hingga kini, luka itu masih membekas di Argentina. Setiap hari Kamis, para anggota Mothers of the Plaza de Mayo berjalan mengelilingi Plaza de Mayo
di Buenos Aires sambil mengenakan syal putih, menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang hilang selama pemerintahan militer. Memasuki awal dekade 1980-an, tekanan terhadap pemerintahan militer semakin besar. Krisis ekonomi memburuk, demonstrasi bermunculan di berbagai kota, sementara kepercayaan rakyat terhadap junta terus menurun. Dalam situasi itulah, pemerintah Argentina mengambil langkah yang sangat berisiko. Pada 2 April 1982, pasukan Argentina mendarat di Kepulauan Falkland atau Islas Malvinas, wilayah yang sejak lama diklaim sebagai bagian dari Argentina meski dikuasai Inggris sejak tahun 1833. Junta militer berharap keberhasilan merebut kepulauan itu dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan mengembalikan dukungan masyarakat. Namun, harapan tersebut segera pupus ketika Inggris di bawah kepemimpinan Margaret Thatcher mengirim armada militernya untuk merebut kembali Falkland. Setelah pertempuran yang berlangsung selama sekitar 74 hari, Argentina akhirnya menyerah pada 14 Juni 1982. Ketika demokrasi kembali pada tahun 1983, Argentina tidak hanya harus memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga menghadapi utang luar negeri yang membengkak, inflasi yang tinggi, serta perekonomian yang telah lama kehilangan arah. Kondisi tersebut akhirnya membawa Argentina menjadi salah satu negara dengan sejarah gagal bayar utang terbanyak di dunia. Sejak merdeka pada tahun 1816, Argentina telah mengalami 9 kali default utang negara. Krisis paling parah terjadi pada tahun 2001 ketika pemerintah gagal membayar utang sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat yang saat itu menjadi default negara terbesar dalam sejarah dunia. Dampaknya terasa di seluruh penjuru negeri. Bank membatasi penarikan uang melalui kebijakan yang dikenal sebagai corralito, sehingga banyak warga tidak bisa mengakses tabungan mereka sendiri. Demonstrasi besar-besaran pun pecah di Buenos Aires dan berbagai kota lainnya. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, Argentina bahkan mengalami pergantian 5 presiden, mencerminkan betapa dalamnya krisis yang sedang melanda negara tersebut. Meskipun ekonomi Argentina perlahan pulih setelah krisis 2001, fondasi masalahnya tidak pernah benar-benar terselesaikan. Bahkan, hingga kini, Argentina masih menjadi salah satu peminjam terbesar dari dana moneter internasional dengan nilai pinjaman yang mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Bagi banyak warga Argentina, krisis ekonomi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau berita di televisi. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Harga makanan, bahan bakar, hingga biaya transportasi bisa terus berubah dalam waktu singkat. Pada 2023, tingkat inflasi tahunan Argentina menembus lebih dari 211%, menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Artinya, harga barang rata-rata meningkat lebih dari 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun. Kondisi tersebut membuat banyak warga kehilangan kepercayaan terhadap mata uang nasional. Daripada menyimpan tabungan dalam peso, banyak orang memilih membeli dolar Amerika Serikat sebagai cara untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Bahkan, muncul istilah dolar blue, yaitu pasar dolar tidak resmi yang berkembang karena tingginya permintaan masyarakat terhadap mata uang asing. Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi akhirnya membuka jalan bagi munculnya sosok yang tidak biasa. Pada pemilu tahun 2023, rakyat Argentina memilih Javier Milei, seorang ekonom libertarian yang dikenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan dan sering melontarkan kritik keras terhadap elit politik yang ia sebut sebagai La Casta atau kasta politik. Selama masa kampanye, Milei kerap mengangkat gergaji mesin di hadapan para pendukungnya. Bukan tanpa alasan, gergaji itu menjadi simbol tekadnya untuk memangkas pengeluaran negara, mengurangi birokrasi,
serta mengecilkan peran pemerintah dalam perekonomian. Setelah resmi menjabat sebagai presiden, ia mulai memangkas subsidi, menutup atau menggabungkan sejumlah kementerian, serta menerapkan kebijakan penghematan yang sangat ketat. Hingga kini, Javier Milei tetap menjadi salah satu pemimpin paling kontroversial di Amerika Selatan. Di balik sejarah politik dan ekonominya yang penuh gejolak, Argentina juga menyimpan satu kontroversi lain yang telah menjadi sorotan dunia selama puluhan tahun. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, negara ini menjadi tujuan pelarian bagi sejumlah mantan pejabat dan kolaborator rezim Nazi yang berusaha menghindari proses hukum di Eropa. Sebagian besar dari mereka memasuki Argentina menggunakan identitas palsu melalui jaringan pelarian rahasia yang dikenal sebagai Ratlins. Pada masa pemerintahan Presiden Juan Perón, kebijakan imigrasi yang longgar turut memudahkan kedatangan ribuan warga Eropa, termasuk sejumlah tokoh yang kemudian diketahui memiliki kaitan dengan rezim Nazi. Salah satu nama yang paling terkenal adalah Adolf Eichmann, perwira SS yang berperan penting dalam pelaksanaan Holocaust. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan identitas samaran di Buenos Aires hingga akhirnya dilacak dan ditangkap oleh agen intelijen Israel, Mossad, pada tahun 1960. Selain Eichmann, dokter kamp konsentrasi Joseph Mengele yang dijuluki Malaikat Maut Auschwitz juga sempat bersembunyi di Argentina sebelum berpindah ke Paraguay dan Brasil. Pada akhirnya, Argentina bukan hanya dikenal karena sepak bolanya, sejarah politiknya, atau berbagai krisis yang pernah mengguncangnya. Negara ini juga memiliki budaya yang begitu khas dan semuanya seolah bermuara di ibu kotanya, Buenos Aires. Kota ini sering dijuluki sebagai Parisnya Amerika Selatan, berkat arsitektur bergaya Eropa, jalan-jalan yang dipenuhi bangunan bersejarah, deretan kafe klasik, hingga kehidupan seni yang berkembang sejak akhir abad ke-19. Dari kota inilah lahir berbagai simbol budaya Argentina yang kemudian dikenal dunia, termasuk tarian tango yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Takbenda, serta tradisi asado, yaitu acara memanggang daging sapi yang bukan sekadar kegiatan kuliner, melainkan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tak mengherankan jika Argentina juga dikenal sebagai salah satu negara dengan konsumsi daging sapi tertinggi di dunia, didukung oleh industri peternakan yang telah menjadi tulang punggung perekonomiannya selama lebih dari 1 abad.